Sorotan tajam publik kini mengarah pada Inara Rusli setelah namanya terseret dalam dugaan kasus perzinahan dan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi. Polemik ini mencuat setelah istri sah Insanul Fahmi melaporkan keduanya ke polisi dengan klaim bukti rekaman CCTV. Sejak laporan beredar, gelombang kecaman publik terus membesar dan berdampak langsung pada reputasi Inara. Sejumlah kerjasama profesional dikabarkan dihentikan. Sementara kuasa hukumnya Daruquthni mengakui kliennya mengalami kerugian materi yang tidak sedikit akibat tekanan kasus yang bergulir. Di tengah situasi tersebut, pernyataan dari Eva Manurung, ibunda Virgon, justru menambah panas suasana. Eva menilai karakter asli Inara kini mulai terlihat dan mengingatkan agar tidak menampilkan gaya hidup berlebihan. Ia juga menyinggung soal sikap rendah hati serta menegaskan bahwa persoalan yang mencuat bukan berkaitan dengan agama melainkan akhlak pribadi. Eva bahkan menyindir sikap Inara yang dinilai kerap berlindung di balik simbol agama. Hingga kini kasus masih berjalan dan masa depan karir Inara Rusli berada dalam ketidakpastian serius. Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut? Sampai segitunya kalian. Agama apa yang kalian anut? Nah, makan tuh. Lu nganut agama apa buat begitu? Lu jangan nyalain agamanya, akhlak lu yang gak beres. Sadar tuh dengan ucapannya yang dulu, ya kan? Kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Kalau mau jadi pelakor mah nggak perlu cantik. Oh, perlunya nggak tahu diri, nggak tahu malu. Makan tuh. Sadar ngapa? Laki orang, woi. Kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inaro, dengerin ya Inaro ya, kalau misalkan netizen seluruh Indonesia ini ya sedang menyalahkan Inaro, yang sabar ya Inaro ya, karena semua ini itu tidak terjadi serta-merta ya, tidak terjadi tiba-tiba. Ini semua terjadi karena atas izin Allah ya Inaro ya, jadi yang sabar. Yeah. Malu Inara, ih malu kamu kajian kaditu kadieu cenah. Emang di kajian dirimu, di guru dirimu gak diajarin ya kalau ngerebut suami orang itu gak boleh? Malah minta kepastian, malah nitah istri sah nyeraikeun lalakina. Malu Inara, malu. Ya Allah Inara, imane istighfar, Inara istighfar. Nonton podcast 2 jam teh ngalah putar-putar mana Inara. Tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Emang bener. Hei Inaro, ku bilang samamu ya, kalau kau mau jadi kayak istri Nabi, kelakuan kau juga harus kayak istri Nabi. Jangan kayak laknat, jangan kayak dakjal ya. Ku edukasi satu ilmu sama kau, jangan suka bohong. Jangan juga kau lebih sangar pula daripada istri sah. Kau pula yang mau minta kepastian sama istri sah. Hei Inaro, orang satu Indonesia ini udah muak kali untuk membahas kau, tapi kau muncul terus di TV. Iya, heran aku nengok kau. Kenapa sih? Belajarlah Islam secara kafah Inaro, biar kau tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang Allah mudahkan, mana yang kalian permudah-mudahkan sendiri. Bela klien kok segitunya ya. Sampai segitunya gitu. Kagak ada adab-adabnya acan gitu. Kagak ada sopan-sopannya acan. Minta damai kok maksa. Minta restoratif justice kok maksa gitu. Adi kayak begitu tuh. Pakai acara ngancem pula. Pakai bilang kagak nurut pula. Pakai ngatain kagak sopan pula. Opo meneh iki Asep. Ya buat nape-nape. Bela klien sih bela klien. Tapi yang wajar-wajar aja. Kalau salah ya ngaku salah. Kalau bener ya lu bela. Ini mah udah salah masih dibela pula gitu. Ih, ngebela klien kok berasa kayak jurus mabok gitu. Nih ya, kalau emang konsepnya kayak begitu nih, biar kagak nanggung nih, ya. Biar kagak nanggung gilanya, biar kagak nanggung pakai ilmu gaya mabuk nih. Sekalian aja buat undang-undang perlindungan pelakor, pebinor gitu. Iya. Sekalian juga buat komisi perlindungan pelakor dan pebinor. Iya. Ya, biar kagak nanggung gilanya gitu. Sekaligusin aja gaya mabuknya.
Ya bukannya kenapa-napa ya Asep. Ngebela klien sih ngebela klien, tapi yang wajar aja, kagak usah jadi kurang aja. Ngebela klien sih ngebela klien, tapi yang normal-normal aja, kagak usah berlebihan. Ya konsepnya kagak begitu juga Asep. Kagak semua harus dipaksakan sesuai dengan maunya klien lu. Lu mah berasa kayak babi ngepet dinaikin sama tuyul berjamaah. Manut aja berasa dicucuk hidungnya tuh babi ngepet tuh. Ya kalau konsepnya lu maksain begitu, namanya kurang aja. Memuliakan pelakor, menistakan istri sah. Kan kagak ada lucu-lucunya Asep. Udah salah maksa pula. Amit-amit. Inara Rusli berharap akan adanya perdamaian hingga dia datang ke Polda ke Polda Metro Jaya untuk berharap dipertemukan dengan Mawa, dijembatani untuk bertemu secara langsung kepada Mawa, tetapi dari pihak Mawa menolak untuk dipertemukan dengan Inara Rusli. Harapan Inara Rusli dan seorang insan mereka berdamai dengan Mawa, tetapi di dalam sini Mawa tidak mau didamaikan, begitu intinya, terus melanjutkan tuntutan Mawa, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh suaminya, dan itu dibuktikan dengan adanya pengiriman video yang diberikan kepada sebagai tanda bukti, sebagai bukti diberikan kepada kepolisian. Di mana di sini kita ketahui beritanya bahwa Inara Rusli pun juga menggugat itu dengan illegal access, yang kenapa kok bisa masuk ke sana, dari mana itu menjadi satu dari kepolisian untuk membuktikan dari pihak Inara Rusli dan dari pihak Mawa. Tetapi di sini Inara Rusli dan insan harus membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan siri, dan pernikahan itu dilakukan setelah video itu tercipta ataukah sebelum video itu tercipta. Jadi pernikahan siri ini nanti tidak akan menggugurkan tuntutan Mawa untuk tetap dilanjutkan. Kita berharap semuanya baik-baik saja, dan saya berharap jangan menggunakan Islam untuk tameng walaupun poligami itu dibolehkan dan disahkan. Saya berharap di Indonesia ini pun juga menghormati hukum-hukum yang ada di Indonesia. Memang di dalam syariat menikahi seorang suami menikah lagi itu tidak perlu izin kepada istrinya. Tetapi ini Indonesia. Indonesia ini adalah negara di mana semuanya itu ada undang-undangnya, ada hukumnya tersendiri. Tidak semuanya menggunakan hukum syariat Islam yang ada di sana. Jadi saya sarankan bagi kalian yang ingin poligami, mintalah izin kepada istrimu yang terdahulu agar kehidupan kalian ini baik-baik saja. Poligami bukan akses untuk merubah status janda atau merubah status single seorang perempuan menjadi seorang nyonya, dan kemudian nyonya menjadi seorang janda. Poligami adalah cara untuk beribadah, bukan untuk mempermudah sebuah keinginan untuk memiliki hati yang lain. Oke? Salam cinta damai dari Kediri. Malah dirangkum komentar-komentar netizen, bikin kakinya kita review kan. Cukup, ya Allah, makin bingung. Ya siapa dulu, cari yang paling penting. Nggak ada nyonyo grup. Jadi siapa ketua setiap mereka ngomong, ayo gue turun, kumpulan orang jodoh ini narong sama Taylor, please dirangkum jadi tambah puyeng, ya Allah. Hampir jangan stop nyonyo marah-marah, suruh mereka Inarong menambah di dalam. Coba dong ini dong, voting dong, siapa dong petuanya dong.